Andrea Dharma Putri, Sergio Revano, Hafiza Mulia, Zara Sita, Raihan Pratama, Mutiara Restudiwati, Mutiara Saida Nafisa, Reina Safira, Raihan Adrian, Diri Pratista Putri, Salsa Musti Rahmadani, Salsabila, Safira Aprilia Putri, Tazkia Listikata, Arif Ramadhani Saputra, Pizza Jumalahan, sebelumnya sebelum kita mulai kegiatan kita mau dulu maksud dan tujuan kita ke sini yaitu ingin melakukan memberikan bimbingan klasikal. Ini jadi kita tahu atau belum itu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu adalah salah satu dalam layanan bimbingan konseling. Karena dalam bimbingan ini seorang konselor memberikan bimbingan kepada peserta didik melalui secara tatap muka di dalam kelas. Seperti yang Bapak berikan kepada adik-adik. Di mana tujuan dari bimbingan klasikal ini untuk memberikan informasi, memberikan pemahaman kepada adik-adik semuanya untuk yang sesuai dengan topik yang Kakak berikan hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi di sini kakak ada satu setting yaitu sambung kata. Sudah pernah main? Belum. Yang sudah siapa? Baik. Coba contohkan. Gimana caranya? Jadi kan nanti kita misalnya kebantu ngasih kita misalnya huruf C gitu Kak. Misalnya kita tunjuk barangnya, kita bilang bisa itu. Daripada kacau nanti ya kalau ditunjuk, enggak kita mulai dari sini aja. Boleh. Belakangnya. Dari depan. Oh ya, yang jadi apanya itu nama-nama hewan sama benda aja ya. Ada sanksinya Kak kalau salah. Ini sanksinya. Kak. Jangan dikasih tahu temannya. Satu.
Sesudah MN. Bobby jangan dikasih tahu mana. Bagus. Oke. Lagi. Kakak berasal dari Universitas Islam Negeri Syayan Jani Jami Jadi topik kakak kali ini dalam bimbingan klasikal ini adalah kesuksesanku tergantung kejujuranku. Gimana kakak mengambil topik ini karena sudah pasti kita lihat zaman sekarang jujur tidak jujur itu pasti bakalan tidak ada habisnya. Dimana dengan topik kita kali ini kakak itu kita sama-sama belajar dalam hal tentang kejujuran atau perilaku yang positif. Nah, jadi kakak tanya sekarang, jadi semuanya sudah siap untuk melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sekali lagi, jadi semuanya sudah siap untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Kelihatan dari belakang? Tidak?
Selanjutnya salah satu faktor keberhasilan. Nah, ini merupakan yang sesuai dengan topik kakak. Kesuksesan itu tergantung kejujuran. Di mana kata jujur itu adalah salah satu faktor keberhasilan. Dengan kita jujur pasti kita akan berhasil. Pasti proses dalam untuk mencapai tujuan kita pasti akan lancar. Nah, selanjutnya dampak ketidakjujuran. Yang pertama, hati mudah galau. Pernah nggak kalau berbohong kita gelisah, cemas? Ya pernah kan? Nah itu juga yang menyebabkan kalau kita tidak jujur atau berbohong. Yang kedua, tidak lagi dipercaya. Pernah nggak mengalami kita berbohong kepada siapapun itu, tapi kita udah nggak dipercaya sama orang. Makanya kita harus berperilaku tidak jujur. Mudah terserang penyakit. Hati. Seseorang yang berbohong pasti akan timbul rasa tidak tenang, cemas, was-was, bukan gejala-gejala penyakit fisik juga. Kecemasan. Selanjutnya, kehilangan jati diri. Pasti orang yang berbohong pasti memikirkan bagaimana pandangan orang lain. Ini gimana nanti kalau gimana nanti menurut dia aku gini. Jadi kayak pikiran orang nanti kalau kita ngelakuin ini pasti pikiran orang jelek. nah, makanya ini juga termasuk dalam dampak ketidakjujuran, kehilangan jati diri kita. Kita kayak berpikir kita harus bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Selanjutnya adalah mudah kecewa dengan kritik. Dimana sifat orang yang sering berbohong itu adalah selalu mengharapkan pujian dari orang lain, sehingga kita ketika ada orang yang mengkritik seseorang itu, dia cenderung kecewanya berubah. Kurang paham ya? Nah, selanjutnya berbohong itu kebalikan dari kejujuran. Jadi semuanya kita tahu kebohongan itu apa. Coba contohnya apa? Berbohong kalau kita pakai bohong. Nah, ya berbohong kepada orang tua. Nah, masuk. Mencontek juga termasuk berbohong. Mencontek, mengambil hak orang lain, mencuri, itu termasuk dari berbohong. Nah, sekarang yang 5 orang tadi siapa? Arif, Yang satu lah.
Kirim pesan teks kepada teman atau ke anggota keluargamu dan beritahu beritahu mereka sesuatu yang jujur yang sama ini belum kamu katakan. Aku nggak pernah sudah berbuat jahat. Oh berarti misalnya kayak banyak kopi dan makanya bingung ya. Apa ya? Jangan dibaca apa ya? Jujur aja tuh. Apa ya? Gak ada kelas di sini kak. Yang bisa ada. Tapi nggak boleh apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa tadi? Aku sampean panggil seseorang yang benci, yang pernah membohongi dan minta maaf atas kebohongan tersebut. Ya, kamu itu sama tua, panggil. Bingungnya. Kok kita dapatnya yang nggak Iya.
Nah, dari yang sudah kita yang kakak jelaskan tadi, ada deh semuanya sudah paham? Coba kakak minta ada yang mau menyimpulkan dari penjelasan kakak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya tuh kita harus jujur kepada semua orang, termasuk diri kita sendiri. Karena kejujuran di masa sekarang itu sangat sulit. Kejujuran itu sangat penting. Dan juga ada. Lagi ada lagi? Ada lagi? Sudah berapa kita? Udah semuanya. Yang dikatakan Pizza. Pizza. Ya. yang dikatakan bisa tadi makna juga apalagi pada zaman sekarang itu kita maksudnya kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kejujuran ini sangat penting dan untuk kita apalagi dampaknya ketika kita mencapai suatu kesuksesan cita-cita kalian pasti ada kan semuanya pasti ada. Mudah-mudahan kita semuanya berhasil nantinya sukses semuanya dengan kita berperilaku jujur pasti akan ada jalan dari proses yang kita jalani. Apa kan? Jadi di sini kakak-kakak mau meminta pendapat atau kisah dan adik-adik dalam menjadi kalau pesan dari adik, Pesannya buat kami Lebih semangat lagi. Terus apa lagi nggak tahu. apa? Lebih semangat dan menggapai tujuan. pesannya gimana Tuhan? Semangat dan menarik. Dan dari materi dari yang saya dari kakak dari yang pertama dari kakak tentang kejujuran, yang kedua tentang strategi, ketiga tentang pengembangan diri, dan yang ketiga Motivasi. kakak berharap pada semuanya paham dari yang kakak sampaikan tadi dari motivasi dari kejujuran sampai motivasi. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
topik yang sama atau gimana? Dengan topik yang sama. Topik yang berbeda. Jadi banyak kelas yang sama dengan topik yang Berbeda. Karena tadi bukan